representatif lah dari apa yang saya buat di RPS itu. Baik, di sini saya coba presentasikan tapi tidak bisa apanya share screen-nya. Ya, apakah harus keluar dulu saya? Saya coba keluar dulu ya, biasanya keluar dulu baru mau dia. Ya Pak. Oke, sebentar ya. Iya, oke Pak. Iya Pak. Yeay. Udah aku. Siapa Pri? Ngantuk. Tidur. Gigi. Woi, Wak, kerja, Wak. Semangat, Dori. Semangat, Boy. Aku naik. Udah mantap Wak aku nih. Salut aku. Wak. Hah? Ini lokal, ini KI ya? KI masuk juga? Kayaknya sih gabung. Gabung free. Iya. Rangga masuk tuh. Wak, semangat Wak. Oh, mantap Wak aku nih. Paten kali. Assalamualaikum. Banyak Wak yang naik Wak. Waalaikumsalam. Oh ya, ada dosen lah Rangga. Waalaikumsalam Syekh. Aiman makan apa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Silakan yang mic-nya masih hidup diaktifkan dulu sebentar ya. Oke, Pak. Biar nggak terganggu suara yang lain ya. Oke, baik. Reni, mic-nya masih hidup ya. Reni ya. Ya Pak. Oke, di mute dulu ya. Oke, baik. Ternyata tak bisa juga kawan-kawan, jadi kalian harus berlapang dada ya. Nanti saya sampaikan saja, kemudian kalau perlu dicatat nanti ya. Saya padahal ada yang ingin saya share screen nih, ada slide gitu. Oke, baik kawan-kawan. Jadi mengenai perkuliahan kita sudah 3 pertemuan ya. Pertemuan pertama pengantar, kedua kemarin sudah kita bahas tentang definisi dan sejarah psikologi abnormal ya. Kalian sudah buat videonya dan sudah bagus-bagus ya. Artinya sudah penjelasannya sudah mencakup apa yang dituntut oleh RPS kita dan sudah variatif antara kelas yang lihat. Artinya apa yang kalian buat itu adalah karya orisinil dari kalian ya, asli kalian buat sendiri. Oke, baik. Saya harap nanti video kedepannya lebih variatif lagi, lebih bagus lagi, lebih menarik lagi ya. Oke. Baik. Mengenai psikologi abnormal ya. Jadi memang psikologi abnormal itu adalah bagian dari ilmu psikologi ya. Dia cabang dari psikologi. Jadi dalam psikologi itu ada banyak bagian ya, cabang ya atau konsentrasi ya. Misalnya ada psikologi klinis namanya. Ada psikologi pendidikan, ada psikologi pendidikan dan perkembangan biasanya dipasangkan, ada psikologi agama, ada psikologi sosial, ada psikologi industri dan organisasi, kemudian ada psikologi abnormal yang sebetulnya psikologi abnormal ini bagian dari psikologi klinis sebetulnya. Jadi banyak bahasan-bahasan dalam psikologi abnormal ini sebetulnya bahasan-bahasan yang ada dalam psikologi klinis.
Nah, psikologi itu sendiri adalah ilmu jiwa, ya, ilmu yang mempelajari jiwa. Dari mana kita mempelajari jiwa? Dari gejala-gejala perilaku yang tampak. Ya. Jadi kalau orang Barat mempelajari jiwa itu dari perilaku yang nampak, ya, dari perbuatan kita, tindakan kita, ya. Nah, makanya di Barat itu dominan dari metode yang mereka gunakan, ya, untuk meneliti tentang jiwa itu adalah hal-hal yang bersifat empiris dan rasional saja. Ya, kalau wahyu, firman Tuhan itu dianggap tahayul, dianggap tidak logis. Nah, makanya ini perbedaan antara sudut pandang orang Islam atau psikologi Islam dengan sudut pandang Barat dalam memandang jiwa manusia. Oke, nanti di pertemuan terakhir kan kita ada bahasan tersendiri tentang bagaimana perspektif abnormalitas dalam psikologi Islam. Nah, sekilas nanti akan saya singgung juga, ya, setiap pertemuan kita. Nah, itu psikologi. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Nah, jiwa itu sendiri apa? Ya, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang jiwa, ya. Jadi tergantung dari latar belakang dan sudut pandang mereka. Tapi yang jelas jiwa itu adalah yang di dalamnya itu ada emosi, ada perasaan, ada keinginan, ada syahwatnya, dan semua atau akumulasi dari semua aspek-aspek psikologis yang kita rasakan semua ada dalam jiwa itu. Oke. Kalau dalam Islam, jiwa itu adalah hasil interaksi dari qalbu, nafs, kemudian akal, ya, fitrah, itulah jiwa. Jadi yang ada dalam diri kita, yang semuanya mencakup hal-hal atau aspek-aspek psikologis itulah jiwa sebetulnya. Ya. Maka definisi mengenai jiwa ini banyak, ya, tergantung sudut pandang dan konteks orang menerjemahkan atau mendefinisikan apa itu jiwa, ya, psycho, ya. Baik. Sementara abnormalitas, nah, kemarin sudah kalian bahas, sudah kalian singgung, ya. Abnormalitas itu berarti tidak normal, ya. Jadi lawannya normal, ya. Abnormal lawannya normal, ya. Kalau normal berarti perilaku yang sesuai dengan standar umum, ya, dengan standar budaya, standar sosial, standar agama, standar apa lagi yang kita pakai. Jadi itu normal namanya. Kalau di luar itu namanya nggak normal atau abnormal. Atau bahasa lainnya kadang abnormal ini disebutnya dengan maladjustment, ya, malah suai, ya. Ini namanya abnormal. Jadi makanya ada kriteria atau standar dari perilaku abnormal itu jika keluar dari norma sosial, keluar dari norma agama, ya, keluar dari norma apalagi misalnya tradisi, ya, tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat, keluar dari norma perilaku yang umum, ya, terjadi pada orang lain, itu namanya abnormal. Oke. Nah, kalau begitu, ya, berarti perilaku abnormal ini adalah perilaku yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita jumpai, ada, ya, sering kita temui mungkin, ya. Kalian sadari atau tidak sadari perilaku itu muncul, ya. Oke. Contoh misalnya, kalau dalam suatu budaya misalnya kan, kalau kalian jalan-jalan ke Saudi misalnya, di sana kan perempuan yang normal adalah yang pakai hijab, ya, pakai cadar. Ada yang tak pakai hijab, ya, maka dianggap abnormal. Ini contoh keluar dari standar suatu tradisi, ya, suatu tata aturan. Atau misalnya di jalan semua orang pakai baju, kalian temukan satu orang tidak pakai baju. Di Epri kalau jalan-jalan ke pasar nggak pakai baju, nah ini namanya abnormal, ya. Tapi kalau dia pakai baju itu normal, pakai baju, pakai celana, ya, itu baru normal. Tapi kalau pakai baju aja nggak pakai celana nggak normal. Jadi normalnya orang itu menutup bagian auratnya dengan baju dan celana. Atau misalnya kalian ke kampus, kemudian orang kalau ke kampus di UIN itu standarnya apa? Harus pakai celana bahan sama baju kemeja atau yang pakai kerah, kan? Nah, kemudian Epri ke kampus pakai kaos oblong dan celana jeans, ini abnormal namanya. Oke.
Jadi sampai sini paham ya? Apa itu normal, apa itu abnormal. Nanti dalam sudut pandang psikologis, abnormalitas itu nanti diukur dengan teori-teori yang sudah ada, teori-teori psikologis yang sudah ada tentang jiwa. Abnormalitas jiwa misalnya, orang misalnya kalau cemas itu biasa ya, kalau cemas misalnya orang lihat apa, cemas atau takut ya, lihat harimau di depannya orang takut, cemas biasa, orang menghindar. Tapi ada orang yang tak normal, lihat bulu di depannya, dia histeris, berteriak, lari terbirik-birik, ini nggak normal. Kenapa? Karena yang dia takuti sesuatu yang tidak logis untuk ditakuti. Sama bulu misalnya, sama kucing misalnya. Ini pada penderita fobia ya, ini nggak normal namanya. Nanti akan kita bahas itu. Nah, kecemasan juga begitu. Maka Freud itu membagi kecemasan beberapa bentuk kan. Ada kecemasan yang realistis. Tadi orang lihat harimau takut. Tapi ada orang yang cemasnya nggak realistis. Apa contohnya? Nah, dia cemas melihat kucing misalnya, atau sesuatu yang berbulu dan lain-lain itu. Takut lihat rambutan misalnya. Kan ini kan aneh ya. Ini abnormal namanya. Oke. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dari sejarah, psikologi abnormal ini sudah dibahas dari sejak zaman Aula ya, sejak zaman Yunani, Romawi itu sudah dibahas ya. Tradisi-tradisi Yunani, Romawi itu sudah menyentuh ranah ini. Cuman model mereka berbeda. Kalau mereka dulu ya lebih kental dengan aroma mistisnya gitu ya. Kalau kita sekarang tentu lebih ilmiah ya, dengan corak pemikiran ilmu yang modern ya. Oke, jadi dari sejarah kemarin sudah kita bahas, tidak usah kita bahas. Nah, kemudian sekarang di pertemuan ketiga yang kita bahas tentang psikoterapi dan psikopatologi ya. Nah, psikopatologi apa, psikoterapi apa? Ya, ini juga versus sebetulnya. Kalau tadi ada abnormal, ada normal. Sekarang ada psikopatologi, ada psikoterapinya. Jadi kalau psikopatologi itu adalah ilmu tentang penyakit psikologis. Ya. Psiko itu kan jiwa, patologi itu ilmu tentang penyakit. Jadi ilmu tentang penyakit jiwa, ya. Tentang berbagai macam penyakit. Ya. Oke. Kemudian kalau psikoterapi ya, apa itu ilmu tentang penyakit obat ya, terapi untuk penyakit jiwa. Ya. Namanya psikoterapi. Jadi kalau ada psikopatologi maka ada psikoterapinya, ada penyakit, ada obatnya ya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya sih secara garis besar aja ya, tadi kalian sudah diskusikan di dalam grup ya, di WA tadi sudah banyak saya lihat diskusi mengenai masalah ini. Nah, secara umum bagaimana sudut pandang dari psikologi modern memandang psikopatologi ini, apa sakit menurut mereka, kemudian apa juga sakit atau patologi menurut Islam gitu ya. Ini akan saya jelaskan. Baik. Kalau menurut aliran tertua dari psikologi yaitu psikoanalisis, sakit itu adalah orang yang patologis, itu adalah orang yang pengalaman masa lalunya belum terselesaikan. Ya. Kemudian tersimpan di alam ketidaksadaran atau unconsciousness ya. Faktor-faktor ketidaksadaran. Kemudian faktor-faktor ketidaksadaran ini, pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang tidak terselesaikan itu menjadi pemicu munculnya perilaku-perilaku abnormal, ya, perilaku-perilaku patologis pada diri manusia. Contoh misalnya apa? Ya, kalau dalam teori psikologi, psikoanalisis ini mungkin ya orang yang merokok itu diasumsikan dulu waktu fase oralnya nggak sempurna, nggak selesai, bermasalah ya. Akhirnya tidak puas, kemudian muncul perilaku bermasalahnya itu merokok. Nah, merokok ini kan salah satu bentuk abnormalitas karena dia menjadi sebuah kebiasaan yang mencandu gitu ya. Nah, jadi bagi yang merokok ya segera tinggalkan gitu ya. Nah, ini abnormalitas perilaku. Kenapa abnormalitas? Nah, secara hukum sudah jelas, secara logis jelas tak ada manfaatnya sama sekali, bahkan mudaratnya yang lebih besar. Ini kalau dilakukan berarti kan cara berpikirnya bermasalah. Jadi orang-orang yang merokok itu perlu diluruskan cara berpikirnya, ya brainstorming ya, berdicuci otaknya gitu ya, supaya bisa meninggalkan merokok. Ini yang merokok jangan tersinggung, karena maksud saya memang itu menyinggung gitu ya. Jadi tertawalah Anda sebelum tertawa itu dilarang. Ya. Oke, ini contoh ya, contoh. Jadi ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang
memang menjadi penyebab dari munculnya perilaku-perilaku patologis pada fase-fase berikutnya. Ini menurut Freud gitu ya, dari pandangan psikoanalisis Freud. Ini pandangan pertama menurut aliran psikologi modern ya, Freud, psikoanalisisnya. Kemudian yang kedua, muncul aliran kedua dalam psikologi yaitu behavioristik. Nah, behavioristik ini memandang berbeda lagi tentang penyebab perilaku patologis atau abnormalitas. Nah, menurut behavioristik, penyebab dari munculnya perilaku patologis itu adalah kesalahan dalam proses belajar atau pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan. Karena memang teori ini menekankan faktor lingkungan atau faktor belajar sebagai sumber munculnya suatu perilaku ya, dengan teori stimulus responnya, SRT itu ya, stimulus respon teorinya itu. Jadi kalau ada stimulus kemudian direspon, muncul sebuah perilaku gitu ya. Nah, ketika orang salah dalam mempersepsi stimulus, maka otomatis dia salah merespon dan muncul juga perilaku yang salah. Nah, ini kesalahan dalam belajar namanya, kesalahan akibat pengaruh dari lingkungan. Kan? Nah, ini menurut aliran behavioristik. Ya. Jadi ada mispersepsi, ada kemudian respon yang salah, kemudian cara membaca stimulus yang salah, kemudian menghasilkan perilaku yang salah. Ini menurut behavioristik. Ya, makanya aliran ini sangat menuhankan stimulus respon teori tadi. Bahkan salah satu tokohnya mengatakan, Watson kalau saya tidak salah, datangkan kepada saya 10 orang anak, jadi maka saya akan ubah anak tersebut sesuai keinginan saya menjadi 10 orang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini kan karena saking menuhankan teorinya tadi, dia berkata seperti itu, sehingga menyampingkan faktor internal atau fitrah yang ada pada diri manusia. Ini yang aliran kedua dari psikologi modern. Aliran ketiga dari psikologi modern, ada orang mengatakan kognitif ya, tapi kognitif itu kita anggaplah masuk ke dalam behavioristik ya, karena masih dekat sekali dengan behavioristiknya. Kemudian humanisme ini aliran ketiga yang membantah habis-habisan dua teori sebelumnya. Ya. Tokohnya ada Maslow di situ ya, dan lain-lain. Nah, menurut aliran ini bahwa setiap orang itu punya kebutuhan. Humanisme itu setiap orang punya kebutuhan. Beda dengan pandangan psikoanalisis yang orang terbebani oleh masa lalunya, atau behavioristik yang mengatakan orang semata-mata hanya diibaratkan seperti robot ya, kalau dikasih gini maka begini, kalau dikasih jadi bisa diprediksi perilaku. Sementara menurut humanisme nggak bisa. Perilaku manusia tidak bisa diprediksi. Manusia tidak dibebani oleh masa lalu. Tapi manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan, needs, ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang membuat manusia itu berperilaku, yang membuat manusia itu bertingkah laku untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebutuhannya tadi. Nah, maka menurut aliran humanisme ini, orang akan bermasalah muncul perilaku menyimpang atau abnormal pada dirinya kalau kebutuhan-kebutuhannya tadi tidak terpenuhi. Ya, akibat dari apa? Akibat dari kesalahannya dalam mempersepsi lingkungan. Ya, jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Ini kalau tidak terpenuhi maka muncul perilaku-perilaku yang bermasalah. Ini menurut humanisme, aliran ketiga dari psikologi modern. Kemudian yang keempat, dari psikologi modern muncul ya aliran transpersonal ya. Nah, ini sudah menyinggung ranah spiritual. Tapi spiritual yang dimaksud dalam aliran ini berbeda dengan apa yang dimaksud oleh spiritualitas Islam. Nah, menurut aliran transpersonal ini orang sakit jiwanya kalau kosong spiritualnya. Ya, artinya apa? Mereka tidak menyadari bahwa di luar dirinya ada kekuatan luar biasa yang nanti mampu digunakan untuk menyembuhkan, menyelesaikan masalahnya. Dan kekuatan itu tidak mereka maksudkan itu Tuhan, ya, Allah, ya. Tapi mereka maksudkan kekuatan itu kekuatan alam, kekuatan benda-benda. Ya, jadi mereka lebih dekatnya kepada dinamisme, keyakinan mereka terhadap
kekuatan alam, benda-benda yang ada di alam. Makanya biasanya orang-orang transpersonal ini kalau mau sembuh dengan meditasi, ya, menyendiri, berkholwat gitu ya. Kemudian mereka bermeditasi itu katanya untuk menyerap energi alam, kemudian untuk memulihkan jiwa mereka. Nah, jadi orang yang kosong spiritual, orang transpersonal, itu sakit jiwanya, bisa muncul perilaku abnormalitas. Ini menurut perspektif Barat dalam memandang apa saja penyebab-penyebab munculnya penyakit jiwa atau patologis pada manusia. Tentu patologis itu ya abnormalitas dalam perilaku, dalam berpikir, dalam merasa, itu abnormal semuanya. Rasanya salah, pikirannya salah, perilakunya salah, masalahnya itu namanya abnormal. Oke, lalu bagaimana menurut pandangan Islam gitu ya tentang abnormalitas ini? Ya, Islam bagaimana ya melihat orang yang sakit dan yang sehat itu? Jadi ada istilah kepribadian sehat, kepribadian sakit ya. Nah, Islam ternyata memiliki cara pandang yang berbeda tapi lebih komprehensif. Yang mencakup semua cara pandang tadi. Nah, namun cara pandang itu berdasarkan kepada wahyu, ya, Al-Quran dan hadis. Jadi bukan cara pandang yang ateis tadi. Jadi kalau cara pandang Barat tadi namanya cara pandang ateis, cara pandang yang tidak bertuhan, ya, karena mereka menyampingkan Tuhan. Bagi mereka, bagi orang Barat, ilmu pengetahuan itu bebas nilai, bebas sebebas-bebasnya, sekuler, ya, liberal. Ya. Tapi kalau dalam Islam tidak, ilmu pengetahuan itu terikat dengan nilai, terutama nilai-nilai agama. Maka cara pandang ya, atau Islamic worldview, cara pandang seorang ilmuwan muslim, seorang ulama tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta ini adalah cara pandang yang dituntun berdasarkan Quran dan hadis. Nah, itu rules-nya. Jadi kalau misalnya akal kita bertentangan dengan Quran hadis, berarti yang kita tinggalkan bukan Quran hadisnya, akal kita yang ditinggalkan. Beda dengan Barat tadi. Kalau Barat tadi terang-terangan mereka mengatakan bahwa kitab suci itu menyebabkan kebodohan, menyebabkan fanatisme. Ini cara pandang Barat. Kalau kita tidak dalam Islam, bahwa kitab suci itu justru mencerdaskan. Ya, justru itu yang membuat jiwa ini terisi penuh, ya, kuat, kokoh, ya, kitab suci itu. Ini perbedaan cara pandang kita dengan orang-orang Barat. Nah, kemudian apa sebetulnya patologis itu, ya, atau abnormalitas itu di dalam Islam? Ya, dalam sebuah ayat, ya, surah An-Nisa kalau saya tidak salah, ada dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Baqarah, redaksinya agak berbeda dia di ujungnya, tapi awalnya sama. Kata Allah di situ, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Maka dari sini, ya, nanti yang berkaitan dengan syirik ini banyak, ya, berkaitan dengan syirik ini banyak nanti dikatakan orang itu zalim, orang itu menyimpang jiwanya dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang sakit menurut Islam itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, atau dia percaya kepada Allah cuman dia tidak berislam selayaknya orang-orang kafir dulu, kafir Quraisy. Mereka percaya, beriman bahwa Allah itu ada, cuman mereka nggak menerima Islam. Atau orang-orang munafik, orang-orang fasik. Inilah sakit jiwa dalam Islam. Nah, sebenarnya sumber utama dari sakit jiwa dalam Islam itu adalah kesyirikan, ya, kesyirikan, inqiraf dari tauhid, menyimpang dari tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Allah, ya. Jadi orang yang menyimpang dari tauhid itu fitrah manusia, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 kalau saya tidak salah, Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Apakah kamu mengakui aku ini Rabbmu, pemeliharamu, Tuhan yang menciptakanmu? Semua kita bersaksi dulu sebelum dilahirkan, ya, ketika ruh tubuh ini, jasad ini mau ditiupkan dalam janin di rahim diberikan, semua bersaksi bala syahidina. Semua bersaksi kita bahwa Allah Tuhan kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita. Nah, ini fitrah kita. Fitrah yang lurus itu adalah tauhid.
Jadi kalau ada yang berbuat syirik, yang menyimpang dari tauhid ini, maka berarti jiwanya sakit. Walaupun tidak terindikasi skizofrenia, tidak stres dia, tidak depresi dia, tapi dengan menyimpang dari tauhid, ya, dengan menyembah kepada selain Allah atau bersama-samaan dia menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, maka dialah orang yang disebut sakit jiwanya dalam Islam. Nah, ini perbedaan antara perspektif Barat, ya, 4 aliran Barat tadi tentang patologis atau abnormalitas, dengan perspektif Islam atau psikologi Islam tentang abnormalitas atau patologis. Jadi kuncinya adalah pada tauhidnya. Jadi orang mau sesehat apapun dia, ya, tes kejiwaan bagus, ya, tidak masalah, tes IQ bagus, semua dites pakai psikologi Barat, bagus semua, nggak bermasalah. Tapi dia berbuat syirik, maka dia dalam perspektif psikologi Islam telah menyimpang, telah mengalami patologis, ya, atau sakit jiwanya. Nah, ini perbedaan antara Islam dan Barat. Oke, baik, sampai di sini penjelasan saya. Silakan dia Pak. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Izin Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi Bapak tadi menyampaikan mengenai ya. Bapak menyampaikan mengenai psikologi Islam ya Pak. Psikologi perspektif Islam tadi ya Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, mungkin yang Bapak sampaikan tadi sudah cukup jelas di depan mata kita gitu Pak. Bahwasanya orang yang paham akan agama itu malah dia yang mencoba menggelincirkan umat gitu Pak. Jadi kalau memang kita pikir-pikir gimana caranya supaya kita merubah psikologi orang tersebut gitu Pak. Karena kita lihat bahwasanya dia adalah ulama besar, mungkin itulah kita nak mengucapkan nama, kita nak mengucapkan siapa dia, cuman kita membuat gambaran aja bahwasanya dia itu adalah ulama besar gitu. Jadi gimana cara kita merubah orang tersebut gitu Pak. Mungkin saja Pak. Baik. Jadi gini, Efri, ulama itu ada 2. Jadi tidak semua ulama itu warasatul anbiya. Tidak semua ulama itu pewaris Nabi. Karena Nabi mengatakan ulama itu ada 2. Yang pertama ulama yang khair, ulama yang hasanah, ulama yang baik. Ini yang warasatul anbiya, yang pewaris para nabi, yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada kebaikan. Sementara ada ulama jenis kedua. Ulama itu kan artinya orang berilmu, orang alim. Dia punya ilmu tapi digunakannya tidak untuk kebaikan, tidak mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, tapi malah menentangnya, ya. Ini namanya ulama yang ulama yang buruk. Dan jenis-jenis ulama seperti ini sudah ada dari zaman dulu, bukan dari sekarang, ya. Bahkan asal muasal dari munculnya Khawarij, orang-orang yang menentang Islam, ya, yang keluar dari golongannya, kelompoknya Ali bin Abi Thalib, itu adalah ulama-ulama. Mereka itu orang-orang yang paham betul ilmu. Saking pahamnya kata Nabi, kalian tidak akan bisa menyamai apa ibadah mereka. Saking luar biasanya mereka, ilmu mereka. Tapi ilmu mereka itu justru menyebabkan mereka tidak selamat, karena mereka termasuk yang ya, karena berlebih-lebihan wulu dalam beragama. Nah, dan ini terjadi juga sekarang. Ada ulama yang berdakwah memang untuk kebaikan, untuk persatuan umat, kemudian menasihati dengan Quran, hadis, mengajak kepada tauhid. Tapi ada juga yang mengajak sebaliknya, mengajak ke pemikiran-pemikiran sekuler, liberal. Nah, orang-orang seperti ini, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Dengan diskusi, ya, dengan mendebatnya, ya. Karena mereka senjata mereka adalah dengan pemikiran mereka, maka kita lawan pula dengan pemikiran mereka. Kalau dengan perang tentu mereka akan kalah karena mereka sedikit. Tapi ya, caranya gitu, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan mereka, ya. Oke. Sama terjadi dulu di zaman ya, di zaman Imam Mazhab dulu juga ada, ya, orang Syiah, kemudian mereka berdebat gitu, ya, didebat sih oleh para imam dari ulama-ulama yang lurus itu. Nah, begitulah tradisinya seharusnya. Oke. Baik, ada lagi?
perilaku abnormal atau patologis tadi. Ini baru satu loh ya, baru patologis ya, baru kita bahas psikopatologinya. Iya, Pak. Oke. Baik, kemudian bagaimana dengan psikoterapi ya? Oke. Jadi psikopatologi sudah saya jelaskan tadi bagaimana perspektif cara pandang dari Barat maupun Islam tentang psikopatologi. Lalu psikoterapi gimana? Ya. Dalam literasi atau referensi ya kepustakaan yang ada yang saya baca gitu ya. Biasanya kalau ada bahasan psikopatologi di situ akan muncul bahasan psikoterapinya. Begitu juga dengan teori-teori Barat itu kalau kita baca secara keseluruhan di situ ada penjelasan teorinya, konsep-konsepnya, kemudian ada patologi, kemudian ada terapi gitu ya. Kemarin kalau kalian masuk dengan saya di psikologi kepribadian, nah itu dapat bukunya tuh ya dari Alwisol gitu. Oke, dalam psikoterapi sebetulnya tidak jauh berbeda ya cara pandang dari orang Barat ketika dia melihat patologis dengan melihat terapi gitu ya. Saya contohkan misalnya Freud itu melihat penyakit itu dari pengalaman masa lalu ya, dari masalah-masalah yang bersumber di ketidaksadaran gitu ya. Nah, karena dia menganggap kalau sumber masalah itu penyebabnya, maka terapi-terapi atau obat-obat ya, terapi-terapi jiwa, metode-metode penyembuhan atau intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Freud itu juga tidak jauh-jauh berbeda dari situ. Dia memunculkan sebuah teknik terapi yang disebut dengan kursi kosong ya, kursi kosong. Kemudian asosiasi bebas oleh Freud. Kemudian analisis mimpi. Nah, ini semua kan sebetulnya terapi-terapi yang digunakan Freud untuk menganalisis pengalaman-pengalaman bawah sadar atau Freudian sleep ya, kesalahan ucap pada orang ya, ini menurut Freud. Nah, contoh saya kasihkan satu contoh analisis mimpi. Jadi orang kalau berobat sama Freud itu terapinya salah satunya dengan analisis mimpi. Jadi orang disuruh menceritakan mimpinya, kemudian dari mimpi tadi dianalisis oleh Freud pengalaman-pengalaman ketidaksadaran yang ada di dalam mimpi tersebut. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai landasan analisisnya untuk mencari penyebab apa sebetulnya penyebab perilaku atau abnormalitas atau patologis tadi. Dari situ kemudian ditafsirkan, kemudian baru diberikan intervensi di situ. Itu contoh ya. Behavioristik juga begitu. Ada CBT namanya, Cognitive Behavioral Terapi, ini sudah dikombinasikan dengan terapi kognitif gitu ya. Kan juga sebetulnya itu kan cara berpikir yang dirubah dan berperilaku. Karena memang mereka menganggap bahwa munculnya masalah itu adalah kesalahan berpikir, kemudian kesalahan dalam bertindak. Gitu ya. Ini yang harus dirubah. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke humanistik ya, dan transpersonal. Nah, jadi memang cara pandang mereka terfokus atau terpusat dari sebab-sebab munculnya patologis tersebut. Nah, psikoterapi ini itu jenisnya banyak ya. Biasanya kalau di dalam satu teori itu akan munculkan hanya intervensi psikologis atau terapi-terapi psikologis untuk menyembuhkan jiwa dengan teknik yang beragam ya. Dan ini banyak dijelaskan dalam buku-buku psikologi itu ya. Nah, tetap nanti yang berbeda dengan cara pandang Islam dalam menyembuhkan seseorang adalah pendekatannya. Kalau psikologi Barat, pendekatan mereka hanya sebatas logis, empiris itu saja. Masuk akal, kemudian bisa dijangkau oleh inderanya, ya. Sementara dalam Islam, pendekatannya adalah pendekatan tauhid, pendekatan keimanan. Nah, ini beda. Contoh saya ilustrasikan bedanya. Kalau misalnya ada psikolog modern, ya, psikolog Barat yang murni memang dia hasil dari pendidikan Barat, dan satu dari Muslim, ya, psikolog Muslim. Ya. Datang misalnya, Anda berobat. Pertama Anda datang ke psikolog Barat. Ketika kalau psikolog Barat itu dia pakai tekniknya Freud, maka dia akan tanya, Bapak mimpi apa tadi malam, ya, misalnya. Atau Bapak misalnya punya pengalaman-pengalaman yang
yang pahit dari masa lalu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Atau kalau dia pakai pendekatan behavioristik, dia akan bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber masalah dalam behavioristik dan seterusnya. Nah, beda dengan ketika kita datang ke psikolog muslim. Nah, ketika kita datang ke psikolog muslim, yang ditanya bukan itu. Yang ditanya pertama kali apa? Tentang tauhid, tentang keimanan ya. Bapak Islam, misalnya, ya Islam. Sholat enggak? Kemudian ditanya mengenai masalah ibadahnya, masalah keyakinannya, ideologinya. Ini pertama dulu. Ya. Jadi pendekatannya lebih pada pendekatan tauhid, pendekatan keimanan. Oke. Nah, ini bedanya antara psikoterapi di barat dan di dalam Islam ya. Oke. Kalau jenis-jenisnya dan sebagainya nanti bisa kalian baca di buku-buku psikologi ya. Kalau dalam Islam ya sudah banyak sebetulnya. Saya sendiri menulis buku psikologi ibadah ya. Psikologi ibadah, di situ saya tulis tentang bagaimana ibadah-ibadah dalam Islam ya, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji ya, dan seterusnya itu bisa menjadi terapi penyembuh jiwa, bisa menjadi obat. Saya contohkan sholat ya. Sholat itu bisa menjadi psikoterapi. Contoh ya, secara Anda tak perlu datang ke psikolog untuk sembuh dengan sholat ini. Misalnya, Anda habis sholat di masjid, habis itu Anda keluar masjid, di kampus nih ya. Tiba-tiba, pas Anda pulang gitu ya, datang teman Anda, karaoke yuk. Mau nggak? Saya yakin Anda mikir-mikir, kenapa? Masa saya baru sholat, baru dari masjid, tiba-tiba masuk ke karaoke. Nah, kan nggak mungkin kan? Kan nggak lucu. Nah, ini contoh. Jadi sholat itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi untuk perilaku yang menyimpang. Karena kata Nabi, sholat itu adalah tamengnya, ya, zirahnya kaum orang-orang beriman. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kayak tadi, ya karena gara-gara kita sholat, kita jadi nggak mau ke diskotik, kita jadi nggak mau ke kemana gitu, tempat maksiat dan lain-lain. Ya, makanya habis dari masjid terus teman ya nyolong, ada motor tuh kuncinya diletak di parkiran, nggak dibawa orangnya, nyolong ya, masa ya habis sholat nyolong kan gitu. Nah ini contoh ya. Nah, kalau puasa orang barat sendiri sudah meneliti ya, Mikhail Nikolaev meneliti puasa untuk menyembuhkan pasien-pasien yang di rumah sakit jiwa, depresi, gila ya, skizofrenia, orang yang stres macam-macam penyakit itu dia terapi dengan model puasa orang Islam. Ya, itu bisa sembuh ya oleh Mikhail Nikolaev tadi. Ya, tapi di dalamnya nggak ada keimanan, ya puasanya pun nggak boleh makan, tapi minum boleh, waktunya sama, itu saja bisa menyembuhkan. Apalagi puasa yang seperti kita yang niatnya ikhlas dan seterusnya. Oke, baik. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebentar ya. Boleh pertanyaannya ditulis di chat ya, saya ada tamu sebentar. Pak, saya izin bertanya, Pak. Buat di chatnya deh. Bapak ada tamu. Buat di ini. Bapak ada tamu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Aktif kalau kameranya guys. Udah siap. Tahu saya Pudin nih. Belum. EF nih tebar muka. Aktif kan kamera. Dia mantap sih. Coba kemah. Ada tamu santai ceh. Ada tamu. Keluar pakai Indonesia. Enggak, Pakai Indonesia aku. Keluar dia sebentar tadi. Jadi kita tunggu lah. Nah, kita jangan keluar. Dia ada tamu. Oh, pentingnya. Yang mau bertanya buat aja di chatnya ya.
Kue Royan. Jadi Royan. Royan. Ini mantap ayo lah sudah orang kuliah bermesua lah. Udah keluar bapaknya. Namanya baru bangun. Udah keluar, weh. Di Santiang. Royan, Ngapa Zara tuh? Royan. Tadi Zara man Zara. Semua kelas nih, weh. Udah keluar bapaknya. belum. Belum, Bapak matikan mic aja nya. Matikan mic aja bapaknya. Mana pula keluar? Nah, tadi kira ke keluar. Lokal KI ada enak. Kirangga. Ada Rani. Entah, aku nggak kenal. Siapa aja? Kenalan lah Tadi emang, dulu. tadi emang apa aja Kenalan lah tadi dulu. yang disampaikan Bapak? Jadi kok dari tadi ngapain Nadia? Aku baru masuk, weh. Aku tadi di luar loh. Tadi luarmu. Aku Dari baru, tadi bapak banyak. Aduh. aku baru masuk. Aku baru dapat ini. Aku lagi di luar tadi. Hanya Menjelaskan ya bapak mengenai material kita. Berarti 2 bab lah ya. Bisa jadi. Aku rasa hanya berapa persen yang masuk ya di otak. Selebihnya ngambang. Aku nggak tahu sih. Apa yang mau ditanyain? Minta jelasin lagi mau nggak bapaknya ya? Nah, oke mantap kali. Kata-kata Bapak tuh kalau menurut aku susah di ini loh, susah apa ya? Kalau Susah nggak ada ditangkap yang, inti. Mantap Wak, ngapain Wak? kalau nggak ada yang mau open cam gitu Wak biar aku. aku screenshot. Semangat Wak. Mantap Wak deh. Ya Allah, dia bingung mukanya. Dari luar biasa, unyu-unyu. Itu di mana? Nanti kalau ada tugas Dari kasih tahu aku. ngapain tuh? Aku tahu. Bunda malah. Dari Sudah, kawan-kawan. Oke, baik. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pak, saya tadi mau bertanya, Pak. Silakan. Devi ya, Devina, silakan. Tadi Bapak ada menjelaskan bahwa teknik kursi kosong dalam testing dengan cara melakukan analisis di bawah kata Bapak. Mana? Nah, yang Putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Coba diulangi. jaringan di Pina kayaknya kurang bagus tuh Pak. Iya. ya, baik. Coba diulangi. Atau diketik aja, Vina. Nah, ini udah jelas ya? Anda jelas putus-putus. Itu siapa? Diketik aja boleh, nggak apa-apa. Ketik dia. Yang lain ada? Sambil nunggu Vina nanti. Pak, nggak usah lah diketik, Pak. Sekarang aja, Pak. Ini kayaknya udah bagus ya. Saya, Pak. Ya kan apa? Tadi, Pak, zaman sekarang ini banyaknya anak muda yang ngalamin namanya insecure. Apa? Penyimpangan seksual. Insecure, Pak. Oh, insecure ya, penyakitnya perempuan banyak ya. Wah, ya banyak. Ini sebenarnya tidak memandang usia ya Pak, tapi memang lebih rentan kepada yang namanya remaja. Nah, apakah insecure ini termasuk psikopatologis dalam keadaan berat atau ringan, dan bagaimana cara gitu? Sebenarnya
ibaratnya insecure ini kan ada rasa cemas dan Iya, lain iya. sebagainya gitu. Ini berpengaruh nggak, Pak, tentang terhadap psikologis orang tersebut jika kita Iya, biarkan. iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Devina. Ya, ini penyakit baru yang banyak melanda remaja ya, terutama ya kaum muda ya. Kalau orang tua nggak begitu inilah ya. Jadi insecure itu perasaan apa namanya, nggak puas, nggak nyaman, nggak senang melihat diri sendiri. Nah, asalnya sebetulnya adalah kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. Jadi sehingga konsep dirinya bermasalah, ya, dia cara memandang dirinya itu salah. Lalu berpengaruh enggak kepada jiwa seseorang dan termasuk abnormalitas enggak ini? Ya iya, sangat berpengaruh ya, dan ini termasuk abnormalitas perilaku ya, termasuk salah satu bentuk dari patologis ya, psikopatologis, salah satu bentuk penyakit jiwa. Tapi mungkin derajat dari sakitnya ini tidak seperti skizofrenia ya, yang sudah hilang kontak dengan realitas. Tapi bisa jadi nanti orang ini bisa gila ini ya, kalau terlalu menuhankan fisiknya ya, apa yang dia lihat dari fisiknya ini, dia bisa jadi gila, salah mempersepsi dirinya sendiri. Sebetulnya dia sudah cantik gitu ya, tapi ketika dia lihat itu menurutnya masih jelek gitu ya, masih kurang puas, akhirnya dia lakukanlah berbagai cara untuk mempercantik diri. Nah, termasuk nanti efeknya ke anoreksia nervosa, diet yang berlebihan itu, sehingga jadi solid pada dirinya sendiri gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan sudah jelas ya. Lalu bagaimana cara mengobatinya, Pak? Ya, bersyukur ya, intinya bersyukur. Jadi apapun yang kalian miliki ya, terutama remaja putri ini yang banyak ya syukuri ya. Mau kulitnya terang, mau kulitnya agak gelap, mau kulitnya itu misalnya gelap-gelap terang gitu ya, ya syukuri aja. Itu pemberian Allah ya, kalian syukuri. Kemudian ya nikmati hidup dengan model seperti itu yang Allah beri, dan itu yang terbaik untuk kalian yang Allah berikan gitu ya. Jangan-jangan kalian siap ketika dijadikan orang jelek tapi nggak siap ketika dijadikan orang cantik. Ketika dikasih kulit yang gelap, kalian misalnya tidak tertarik untuk bergaul dengan orang-orang yang pergaulannya bebas dan sebagainya. Tapi ketika kalian dikarunia kecantikan, malah kalian menjual diri misalnya kan, karena banyak yang dilirik oleh pejabat-pejabat nggak jelas itu pun yang cantik, yang bening-bening gitu ya. Nah, tapi ketika kalian yang biasa-biasa aja nggak lirik-liriknya, ini kan salah satu bentuk nikmat Allah supaya kalian terhindar dari kezaliman, dari kemaksiatan itu. Jadi bersyukur, intinya bersyukur. Apapun yang dimiliki syukuri ya. Mau hidungnya pesek atau mancung ya terima aja. Ya, itu nikmat Allah. Ya. Yang apa itu kalau nggak punya hidung malu ya. Itu lain persoalan. Tapi kalau nggak punya hidung masih bisa bernapas, disyukuri ya. Nah, jadi insecure itu salah satu bentuk dari psikopatologi. Ya, nanti kalau tidak segera disembuhkan, tidak segera diterapi, ini akan berubah menjadi sebuah bentuk gejala kejiwaan yang semakin bisa semakin berat dan berdampak kepada penyakit-penyakit jiwa yang lain, seperti misalnya diet yang berlebihan, kemudian memandang, dia benci melihat dirinya ketika bercermin dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya dia benci pada orang lain yang ketika mengkritik dirinya ya, dan seterusnya. Oke, itu ya Devina. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya udah mulai paham nih Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggreni dari kelas BKIKM 5B ingin bertanya. Misalkan nih Pak, ada seorang anak yang dia sudah terbiasa dengan pola asuh yang buruk dari orang tuanya. Misalkan anak itu dia sering dimarahi, dibentak, dihukum, bahkan dipukul oleh orang tuanya. Apakah itu tuh pola asuh tersebut berpengaruh terhadap kepribadian anak tersebut?
Soalnya ada nih beberapa yang saya perhatikan banyak gitu anak-anak yang gimana ya, akibat pola asuh yang buruk dia jadi ibaratnya kayak mencari perhatian gitu, misalnya dia di luar, entah itu dia menjadi anak yang nakal atau mungkin dia bahkan suka ganggu temennya gitu Pak. Bagaimana Pak cara memperbaikinya? Baik, terima kasih Terima ya. kasih. Ya, Diana ya. Oh ya, jadi gini, anak itu salah satu dari model belajar anak dari lingkungannya adalah dengan modeling dan imitasi, meniru, memodel dan mencontoh, gitu ya, meniru, gitu ya. Nah, jika dia misalnya di waktu kecil dapat perlakuan buruk, tidak menyenangkan dari orang tua, maka kemungkinan besar yang pertama yang terjadi pada anak itu adalah trauma psikologis pada dirinya dulu. Kemudian yang kedua, ketika dia besok besar menjadi orang tua, kemungkinan perilaku tersebut akan berulang. Dia akan melakukan perilaku yang sama kepada anaknya. Jadi seperti rantai setan gitu ya, nggak akan putus dia. Nah, maka ini harus diputus. Bagaimana caranya? Ya kalau di antara kita misalnya ada yang mengalami, segera putus ya. Dulu mungkin orang tua kita seperti itu karena dia tidak berpendidikan. Jadi dia mewarisi pendidikan anak itu hanya dari orang tuanya, modelnya kayak gitu dulu ya, dia teruskan. Sekarang kan kita sudah kuliah, kita banyak referensi membaca, kita putus mata rantai itu. Ya, jadi dua dampak itu ya sudah bisa dipastikan akan terjadi ya, dampak pada dirinya, trauma psikologis, dan dampak pada anaknya besok ketika dia mendidik, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika ini terjadi misalnya pada dirinya gitu, dia mengalami trauma, bagaimana solusinya? Ya dengan terapi psikologis yang memberikan rasa aman gitu ya. Kemudian kalau pakai tekniknya Freud ya, gali masalah lalunya, apa sih masalahnya gitu ya, di mana sih keyword dari masalahnya itu apa sih, ya, kok dia bisa seperti itu ya, cari kemudian selesaikan, jadikan dia memaafkan masa lalunya yang buruk tersebut. Kadang kenapa orang nggak bisa kalau moodnya balik itu namanya tuh, kalau bad mood ya, moodnya tuh balik gitu ya, apa dia nggak bisa? Karena dia nggak memaafkan masa lalunya. Harusnya dia maafkan. Kalau dulu misalnya dia sering dipukuli bapaknya kalau dia nakal misalnya kan, itu dia mungkin telat pulang aja, mungkin telat sebentar misalnya, dipukul habis-habisan ya sampai berdarah misalnya kan, sampai tetangganya tahu kan, malu, sudah luka fisik, luka psikis lagi kan. Nah, ini harus dimaafkan ya, supaya tidak terjadi pengulangan perilaku yang sama terhadap generasi berikutnya ya. Dia harus ada terapi psikologis di situ. Ya, salah satunya ya kalau dengan perspektif Freud seperti itu, kalau dikombinasikan ya dengan eklektik gitu ya, ya dengan pemaafan tadi kalau dalam perspektif Islam ya. Barat punya teori pemaafan ya, tapi alangkah indahnya kalau memaafkan dengan cara pandang Islam. Karena kalau memaafkan dengan cara pandang Islam, kita tidak hanya melupakan ya, tidak hanya melupakan. Kalau Barat dia melupakan sudah gitu. Dalam Islam tidak melupakan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah kemudian untuk memperbaiki gitu ya. Gitu Adiana. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang lain ada lagi, silakan. Ada Pak, sedikit lagi Pak. Ini ibaratnya kayak apa pemahaman Evi lah gitu Pak. Jadi seperti ini Pak. Jadi seperti ini Pak. Berarti psikologi abnormal ini adalah suatu pemikiran yang mengarah kepada hal yang negatif gitu Pak. Betul ya Pak? Karena gini Pak. Mungkin ada sesuatu yang rasa Efri dia itu tidak misalnya tidak sesuai dengan yang dilakukan sehari-hari gitu, cuman dia baik gitu Pak. Contohnya misalnya kayak gini, ini menurut pemikiran Efri ya Pak. Misalnya kayak disampaikan Diana tadi, yang orang tua yang memukul anaknya. Saya pribadi mungkin dulu merasakan hal itu Pak. Orang tua saya itu tidak mau melihat anaknya itu gagal gitu kan. Jadi dia tuh melakukan gimana pun caranya
Cuman memang tidak memukulnya, tidak sampai membunuh gitu kan. Tapi kan itu kan sebenarnya, tapi memang mencederai emang ada Pak gitu. Tujuannya itu untuk memperbaiki biar kita ini menjadi anak yang sukses gitu kan. Nah, yang kedua mungkin dalam berdakwah gitu Pak. Kalau dalam berdakwah kan orang kan biasa kan di masjid gitu Pak. Tetapi kalau kita melihat jamaah tablik itu berdakwahnya bukan di masjid aja. Di tempat biliar berdakwah, di apa karaoke berdakwah juga, di jalanan kan. Jadi itu bagaimana Pak? Apakah itu termasuk yang Bapak sampaikan yang tadi atau bagaimana Pak? Gitu Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi gini, standar dari normal tidak normal itu kan ada beberapa tadi ya. Di antaranya adalah kebiasaan, tradisi dan istiadat. Nanti yang berkaitan dengan tadi cara pandang barat tadi ya. Jadi gini Efri, tidak semua yang asing di masyarakat atau tidak sama dengan orang lain itu abnormal. Ya, dan tidak semua yang abnormal itu buruk. Ya. Oh ya gitu ya. Nabi ya Pak, paham. Nabi sendiri mengatakan kan, ja'al Islam gharibun wa sayaudu gharibun. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, kemudian akan kembali asing. Iya. Bagilah orang-orang yang asing gitu kan. Misalnya dulu di zaman tahun 90-an itu orang pakai jilbab itu abnormal, asing gitu ya. Tapi itu bukan suatu penyakit. Justru yang salah malah yang banyak. Ini contoh. Jadi tidak semua yang abnormal yang berbeda dari standar umum itu penyakit ya. Oke. Jadi kalau mendidik anak tadi seperti itu ya, kalau memang pantas dia pantas dipukul atas kesalahannya, dan memukul itu adalah memukul dengan mendidik ya, tidak menyakiti, tidak melukai, bahkan nanti membunuh, maka tidak masalah, karena dalam Islam pun begitu kan. Ajari anakmu 7 tahun sholat, dia bisa kan tempat tidurnya. Kalau dia umur 10 nggak sholat, pukul dia. Ya. Nah, tapi memukul dengan tata aturan, ya, ada aturannya. Ya. Ya Pak, siap. Makasih Pak. Sudah bisa dipahami. Ada lagi yang lain, silakan. Baik. Nggak ada lagi? Oke. Baik, kalau nggak ada, coba dibuka kamera semuanya. Saya ingin tahu nih, ingin absen nih ya. Ini banyak menampakkan foto-fotonya. Ada 35, tadi ada 37 orang di sini. Sekarang baru 35. Nah, ini ada yang dari Malaysia kawan kita. Si siapa? Aiman. Ya saya Pak. Ya teman-teman dia bisa di screenshot juga nih Pak. Iya, screenshot juga ya. Nanti kirim ke grup ya. Silakan buka dari Arini, Violeta, Livia, Zahra Paradise, Zahra Ninkau ya. Elni, Muhammad Iqbal ya. Mudrik mana nih? Bindi ya. Nah, ya dibuka. Nah, silakan di screenshot Kosma. Yang nampak nih. Foto dulu, pakai ini, foto dulu Pak. Oke. Adiana ya, Adiana foto ya di. Bindi belum buka. Wiwi, mana Wiwi? Pakai gaya nggak Pak? Kita. Silakan. Dari Bapak nggak buka kamera Pak? Kamera saya ini lagi error ya. Lagi error dia, nggak mau, biasanya mau. Satu, ya senyum dong semuanya. Satu. Silakan dibuka kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Semua aman ya, sehat ya. Sehat Pak. Bapak insya Allah aman. Oke, baik. Bentar lagi sehat. Baik, jadi kalau nggak ada muskilah, nggak ada pertanyaan lagi ya kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti videonya saya share bagi yang nggak bisa juga ya. Baik kawan-kawan, jaga kesehatan, semoga sehat selalu ya, urusannya dimudahkan.
rezekinya dilancarkan, jodohnya semakin segera di. Boleh ulang buka kameranya lagi, kita ulang lagi screenshotnya. Nah, Soalnya tadi nggak dapet. Ya, silakan di, silakan. Ya, tunggu ya, kita ekstrak dulu yang ini. Bentar. Oke. Pak Din. Bentar. 1, 2. Ini malah 1 berarti. Oke, thank you semuanya. Oke. Ya, kita Sama Diana. ya. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.